Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan makna adorasi sebagai sumber kekuatan untuk terlibat dalam pembangunan dunia yang lebih manusiawi. Hal yang sering dirasakan oleh sebagian orang adalah, atau pertanyaan dari sebagian orang adalah, apakah dengan adorasi itu cukup untuk menjadi bagian dari hidup bermasyarakat, hidup sosial kita? Bahkan ada orang yang tidak terlalu suka dengan adorasi. Tentu saja ini aneh untuk kita, karena itu mengurangi, katakanlah, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Seolah-olah doa, apalagi adorasi, itu cuma menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan waktu, tanpa suatu tindakan yang konkret bagi sesama, untuk menolong sesama. Tentu saja cara pandang ini bagi saya tidak tepat. Pertama, orang tidak boleh memisahkan antara hidup doa dan hidup bermasyarakat atau hidup bersama. Dua-duanya tak terpisahkan. Bahkan dalam Injil itu Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kamu hanya bisa berbuah kalau kamu menghasilkan, kalau kamu bersatu dengan sang pokok, yaitu Tuhan Yesus, dan dari sana menghasilkan buah." Buah bagi saya adalah semua keterlibatan kita bagi pembangunan dunia. Tetapi buah yang berupa keterlibatan bagi dunia ini hanya sungguh menjadi suatu gerakan sosial yang baik dan tepat secara Kristiani kalau bersumber dari kekuatan iman, yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri, karena persatuan kita dengan Tuhan. Persatuan yang secara istimewa terjadi dalam perayaan Ekaristi, dan dengan adorasi kesatuan dengan Tuhan itu diperdalam, sehingga menjadi kekuatan untuk kita wujudkan aksi keluar berupa keterlibatan dalam masyarakat. Jadi adorasi sebagai doa sungguh bukan hal yang menghambur-hamburkan waktu. Adorasi menjadi saat kita mengikatkan diri bersatu dengan Tuhan, sehingga kesatuan kita dengan Tuhan itu menjadi kekuatan kita untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Maka orang yang menganggap adorasi sebagai waktu yang dihambur-hamburkan sungguh tidak tepat. Kesatuan dengan Tuhan justru adalah tujuan dari ciptaan atau tujuan dari mengapa Allah mencipta kita. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua misalnya, dalam Gaudium et Spes artikel 19 disebut bahwa martabat paling luhur dari manusia adalah undangan Allah untuk bersekutu dengannya, atau martabat paling luhur dari manusia adalah masuk dalam persekutuan dengan Allah. Masuk dalam persekutuan dengan Allah berarti masuk dalam kesatuan kehidupan, kesatuan dengan Tuhan. Padahal dalam perspektif iman Kristiani, tidak ada kesatuan dengan Tuhan yang lebih hebat di dunia ini selain merayakan Ekaristi. Dengan komuni suci kita bersatu dengan Tuhan. Dan baru dari sana kita diutus. Karena Ekaristi selalu sesudah kita bersatu dengan Tuhan, kita diutus. Maka pada akhir Ekaristi itu, perayaan Ekaristi itu, imam mengatakan, "Pergilah, kita diutus." Diutus untuk apa? Diutus untuk menghadirkan
Apa yang telah saya alami, kita alami dalam perayaan Ekaristi, yaitu kekuatan sabdanya dan terutama kesatuan dengan Tuhan sendiri melalui komuni suci yang kita sambut. Misteri Paskah yang dihadirkan dalam doa syukur agung dan secara sakramental hadir dalam rupa roti dan anggur, lalu kita sambut dalam komuni, itu menjadi kekuatan. Itulah daya pendobrak, daya pengubah, daya kekuatan yang menggerakkan kita semua untuk beraksi sosial. Maka orang yang merayakan Ekaristi dan melakukan adorasi sebagai kelanjutan dari perayaan Ekaristi itu sewajarnya atau semestinya atau menurut hakikatnya pasti orang yang kemudian karena bersatu dengan Kristus digerakkan keluar, yaitu untuk terlibat dalam pembangunan dunia. Maka orang yang suka adorasi dalam arti yang benar dan wajar saya katakan semestinya adalah orang-orang yang sangat peduli dengan sesamanya. Kalau adorasi Anda, adorasi kita membuat kita menjauhkan diri dari sesama, dari keluarga kita, pelarian kita dari kehidupan bersama atau kehidupan keluarga, ini cara pandang yang salah. Adorasi yang baik selalu mendorong orang untuk peduli dengan sesamanya, untuk mengasihi sesamanya, untuk selalu ingin ikut terlibat membangun kehidupan yang baik, menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang kesusahan dan menderita. Orang yang tidak pernah tega melihat sesamanya itu menderita dan kekurangan. Kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk sesama, akan kita buat. Walaupun itu menyangkut hal yang kecil dan sepele, tapi ada sesuatu yang kita buat bagi mereka. Contoh yang paling kecil misalnya saat kita parkir kendaraan, mungkin kita beri kelebihan bagi tukang parkir itu. Kalau ada orang yang kesulitan membawa barang, itu orang tua bisa kita bantu. Hal kecil macam ini adalah keterlibatan yang nyata dan banyak lagi tentu saja. Maka marilah kita melihat bahwa adorasi justru menjadi sumber kekuatan untuk terlibat dalam pembangunan dunia ini. Justru karena memperoleh kekuatan dari Tuhan, kita digerakkan untuk peduli dan terlibat dalam kehidupan bersama. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.